Rudel Skrerat berjalan di lorong sekolah dengan percaya diri setelah sembuh dari penyakitnya. Ia menyapa Zanoba Shirone dan Julie yang sedang bersama. Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia juga menyapanya, terkejut dengan perubahan suasana hatinya. Di kelas, Rudel Skrerat mengumumkan kepada teman-temannya bahwa ia telah pulih sepenuhnya. Kemudian di sebuah ruangan gelap, Rudeus bertanya pada Nanahoshi Shizuka tentang pengalaman cinta. Setelah pulih, Rudel Skrerat memutuskan hal pertama yang harus ia lakukan adalah menikahi Sylviette. Saat makan bersama teman-temannya, ia bertanya tentang langkah-langkah untuk menikah. Mendapat masukan, Rudeus memutuskan untuk segera mencari properti keesokan harinya. Di sebuah kantor properti, Rudeus kebingungan memilih rumah yang cocok untuknya dan Sylviette. Keesokan harinya, Rudeus mengajak Zanoba Shirone dan Cliff Grimoire untuk melihat sebuah rumah besar yang katanya berhantu. Mereka bertiga masuk ke dalam rumah yang sudah tua dan terbengkalai untuk menyelidikinya. Dengan membawa lilin, mereka mulai memeriksa setiap ruangan di dalam rumah yang gelap. Sambil menunggu malam tiba, mereka berjaga di dekat jendela, menduga akan ada monster yang muncul. Saat malam, mereka bersiap-siap di salah satu ruangan yang rusak. Cliff Grimoire mendengar suara aneh dan membangunkan Rudeus Skrerat. Tiba-tiba, sesosok makhluk aneh muncul dari langit-langit dan menyerang mereka. Rudeus Skrerat mencoba melawan dengan sihirnya, namun makhluk itu terus menyerang. Zanoba Shirone melindungi Rudeus dari serangan, menunjukkan kekuatan fisiknya yang luar biasa. Cliff Grimoire mencoba menggunakan sihir pengusiran setan, tapi tidak berhasil. Rudeus bersiap menyerang lagi, namun Zanoba Shirone menahannya dan menghadapi makhluk itu hingga hancur. Setelah dikalahkan, ternyata makhluk itu adalah sebuah boneka otomatis, yang membuat Zanoba dan Rudeus sangat antusias. Cliff Grimoire memarahi mereka karena terlalu santai, dan Zanoba Shirone tanpa sadar mencengkramnya dengan kuat. Rudeus Skrerat menenangkan Zanoba, lalu mereka sepakat untuk mencari boneka lain atau petunjuk di dalam rumah. Rudeus menemukan sebuah dinding yang aneh dan meminta Zanoba untuk mendorongnya, membuka sebuah ruang rahasia. Di dalam, Rudeus menemukan sebuah buku berisi sketsa dan catatan tentang boneka otomatis tersebut. Setelah masalah selesai, mereka berjalan pulang. Zanoba Shirone meminta izin pada Rudeus untuk meneliti boneka itu. Rudeus Skrerat setuju dan menyerahkan penelitian boneka itu kepada Zanoba Shirone. Kemudian, Rudeus Skrerat mengajak Sylviette untuk menunjukkan rumah baru yang telah ia beli untuk mereka. Rudeus mengajak Sylviette masuk sambil berpegangan tangan, menunjukkan bagian dalam rumah yang sudah rapi. Di kamar tidur, Sylviette terkejut melihat ukuran tempat tidur yang besar. Keduanya duduk di tempat tidur, dan Rudeus Skrerat memulai membicarakan masa depan mereka setelah menikah. Sylviette merasa bersalah karena pekerjaannya mungkin akan membuatnya jarang berada di rumah. Rudeus Skrerat menenangkannya dan secara resmi melamarnya untuk menikah. Sylviette dengan bahagia menerima lamarannya. Sylviette meminta Rudeus untuk berjanji tidak akan pernah meninggalkannya secara tiba-tiba. Rudeus Skrerat menyetujuinya dan mereka berciuman sebagai tanda janji. Rudeus Skrerat dan Sylviette duduk bersama merencanakan resepsi pernikahan mereka dengan membuat daftar tamu undangan. Rudeus sempat lupa lalu menambahkan nama Nanahoshi Shizuka ke dalam daftar tamu. Sylviette berharap Elinalis Dragonroad bisa datang karena ada sesuatu yang ingin ia tanyakan padanya. Beberapa waktu kemudian, Rudeus dan Sylviette berjalan di kota bersalju untuk berbelanja keperluan pesta. Mereka mampir ke toko pakaian untuk membelikan jubah baru bagi Rudeus. Setelah mencoba beberapa pilihan, Rudeus akhirnya memilih jubah abu-abu yang direkomendasikan Sylviette. Penjaga toko memberikan diskon setelah mengetahui bahwa dia adalah Rudeus Skrerat. Setelah itu, mereka melanjutkan berbelanja berbagai kebutuhan seperti peralatan makan dan bahan makanan di pasar. Malamnya, Rudeus dan Sylviette bersantai di pemandian air panas rumah baru mereka. Sylviette menenangkan Rudeus yang khawatir soal keuangan dan meyakinkannya bahwa semua akan baik-baik saja. Sylviette menyatakan cintanya, membuat Rudeus bersemangat dan langsung menggendongnya ke kamar tidur. Beberapa hari kemudian, resepsi pernikahan pun dimulai dan para tamu mulai berdatangan. Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia tiba, diikuti oleh Zanoba Shirone, Julie, dan bahkan Badigadi. Rudeus terkejut melihat Nanahoshi juga hadir di pestanya. Sylviette muncul dengan pakaian barunya dan Rudeus memulai pidato di hadapan para tamu. Tiba-tiba, Badigadi menyela pidato Rudeus dengan kemunculannya yang heboh. Rudeus kembali melanjutkan pidatonya, mengumumkan pernikahannya dengan Sylviette secara resmi. Badigadi memimpin sorakan
makan dan bersulang untuk merayakan pernikahan mereka, dan pesta pun dimulai. Ariel, Anemoi Asura bersama Luke Notos Greyrat dan pengawalnya memberi selamat kepada Sylviat. Zanoba dan Julie juga menghampiri untuk mengucapkan selamat kepada Rudeus dan Sylviat. Linia dan Pursena ikut menyapa, menggoda karena baru tahu bahwa Fitz adalah seorang perempuan. Di sudut lain, Sylviat mendekati Nanahoshi untuk bertanya tentang asal-usulnya yang sama dengan Rudeus. Cliff Grimoire memberikan doa dan berkat untuk pernikahan Rudeus dan Sylviat. Elinalis kemudian memberi selamat, namun tiba-tiba ia menjadi sangat emosional dan menangis. Sylviat dengan ragu bertanya kepada Elinalis apakah dia adalah neneknya. Melihat Elinalis yang syok, Rudeus meminta Cliff untuk membawanya ke kamar agar bisa menenangkan diri. Setelah pesta berakhir, para tamu satu persatu pamit pulang. Sylviat menyusul ke kamar untuk berbicara dengan Elinalis, sementara Rudeus dan Cliff menunggu di luar. Ariel yang hendak pulang meminta waktu Rudeus sebentar untuk berbicara. Di luar rumah, Ariel meminta Rudeus untuk berduel pedang melawan Luke sebagai ujian. Duel pun dimulai. Luke menyerang lebih dulu, namun Rudeus dengan mudah mengalahkannya dalam sekejap. Luke yang sudah pulih berpesan pada Rudeus untuk menjaga Sylviat baik-baik. Ariel menjelaskan bahwa duel itu adalah cara mereka untuk memastikan Rudeus pantas bersama Sylviat. Ariel memutuskan untuk melepaskan Sylviat dari tugasnya sebagai pengawal agar bisa memilih jalan hidupnya sendiri. Setelah kelompok Ariel pergi, Cliff dan Elinalis turun sambil tersenyum, menandakan percakapan mereka berjalan lancar. Rudeus dan Cliff duduk di dekat perapian. Rudeus menjelaskan bahwa Elinalis memang benar nenek Sylviat. Mendengar cerita tentang kutukan Elinalis, Cliff menjadi semakin bertekad untuk menyembuhkannya. Cliff menyatakan cintanya yang tulus pada Elinalis dan meminta bantuan Rudeus untuk penelitiannya yang disetujui oleh Rudeus. Setelah semua tamu pulang, Rudeus dan Sylviat berdiri di balkon sambil menatap pemandangan kota di malam hari. Sylviat memberitahu Rudeus bahwa ia ingin memanjangkan kembali rambutnya, kini setelah warnanya tidak lagi hijau. Mereka saling berpegangan tangan, berjanji untuk terus berusaha agar hubungan mereka langgeng selamanya. Rudeus Greyrat yang mengenakan jubah abu-abu berkerudung dengan rompi hitam menerima sepucuk surat dari pengantar surat di jalanan bersalju. Sambil berjalan, Rudeus membaca surat dari ayahnya Paul Greyrat yang memberitahukan bahwa Aisha Greyrat dan Non Greyrat akan datang untuk tinggal bersamanya. Dalam kilas balik, Paul terlihat bersama tim petualangnya, termasuk Roxy Migurdia dan Talhan saat memutuskan untuk mengirim kedua putrinya kepada Rudeus. Paul menulis bahwa seseorang yang dikenal Rudeus akan mengantar Aisha dan Norn. Di dalam kamarnya, Rudeus selesai membaca surat dan merasakan kepercayaan yang diberikan ayahnya, meskipun ia penasaran siapa yang akan mengantar adik-adiknya. Malam harinya di dapur, Sylviat yang mengenakan celemek hijau sedang memasak saat Rudeus datang memberitahukan kabar kedatangan adik-adiknya. Sylviat menyambut kabar itu dengan gembira dan Rudeus merasa bahagia karena bisa membangun rumah untuk keluarganya. Rudeus dan Sylviat menikmati makan malam bersama dengan suasana yang hangat dan penuh kebahagiaan. Di teras rumah yang bersalju, Sylviat mencoba mengajari Rudeus sihir penyembuhan, namun Rudeus kesulitan merasakannya. Sambil berlatih sihir, Rudeus tiba-tiba bertanya pada Sylviat apakah anak mereka nanti akan memiliki bakat sihir. Rudeus meyakinkan Sylviat bahwa yang ia inginkan adalah representasi cinta mereka, bukan sekedar anak, lalu mereka saling menyatakan cinta. Beberapa waktu kemudian, di sebuah ruang penelitian, Rudeus dan Nanahoshi Shizuka bersiap melakukan eksperimen dengan lingkaran sihir pemanggilan. Eksperimen dimulai, namun lingkaran sihir yang mereka gambar gagal berfungsi dengan benar dan akhirnya padam. Nanahoshi merasa sangat frustrasi atas kegagalan itu dan mulai mengamuk, menghancurkan barang-barang di ruang penelitian sambil berteriak. Rudeus berusaha menenangkan Nanahoshi yang histeris dan memeluknya hingga ia pingsan. Rudeus menggendong Nanahoshi yang pingsan keluar dari ruang penelitian. Di aula, Zanoba Shirone yang melihatnya langsung menawarkan bantuan. Di UKS, Nanahoshi terbaring di tempat tidur, sementara Rudeus, Zanoba, dan Julie mengawasinya. Rudeus memutuskan untuk merawat Nanahoshi di rumahnya. Zanoba menggendong Nanahoshi diikuti oleh Rudeus dan Julie saat mereka berjalan pulang melewati jalanan bersalju. Di rumah, Sylviat melaporkan bahwa Nanahoshi masih tertidur. Ia juga memberikan belati yang ditemukannya saat mengganti pakaian Nanahoshi kepada Rudeus. Zanoba mengunjungi rumah Rudeus dan menanyakan kondisi Nanahoshi. Ia juga mengkhawatirkan Rudeus yang terlihat murung. Di dalam kamar, Rudeus menemani Nanahoshi yang sudah sadar. Nanahoshi menjelaskan bahwa secara teori mustahil baginya untuk kembali ke dunianya, lalu ia kembali putus asa. Untuk mencari solusi,
Rudeus mengumpulkan teman-temannya, Zanoba, Cliff Grimoire, Elinalis Gregenrod, dan Julie untuk membahas masalah lingkaran sihir Nanahoshi. Zanoba mengusulkan ide tentang struktur sihir berlapis, terinspirasi dari mekanisme boneka yang sedang ia teliti. Cliff tertarik dengan ide tersebut dan setelah memeriksa boneka milik Zanoba, ia menemukan bahwa teknik sihir berlapis itu mungkin bisa menjadi solusi. Semua orang bergotong royong menggambar ulang bagian-bagian lingkaran sihir di kertas-kertas terpisah untuk menciptakan struktur berlapis. Mereka bekerja sama siang dan malam, mendiskusikan dan menyempurnakan desain lingkaran sihir yang baru. Setelah selesai, mereka kembali melakukan eksperimen. Lingkaran sihir berlapis itu berhasil diaktifkan dan memunculkan sebuah botol plastik. Nanahoshi sangat gembira dengan keberhasilan kecil itu dan merasa mendapatkan harapan baru untuk bisa kembali pulang. Elinalis mengajak semuanya untuk merayakan keberhasilan mereka dan mereka pun bersulang bersama di sebuah aula besar. Di tengah pesta yang meriah, Rudeus merenungkan betapa bahagianya memiliki teman-teman yang membantunya di saat sulit. Beberapa waktu kemudian, saat Rudeus dan Sylviette berjalan pulang, mereka melihat Aisyah Greyrat dan Non Greyrat berdiri di depan pintu rumah mereka. Aisyah berlari dan memeluk Rudeus, sementara Non menatapnya dari kejauhan. Tak lama, Ruijerd Superdia muncul dari balik pilar menyapa Rudeus. Rudeus Greyrat dan Ruijerd Superdia sedang berbincang di sebuah ruangan dengan perapian. Rudeus berterima kasih pada Ruijerd karena telah mengantarkan adik-adiknya Aisyah dan Norn. Ruijerd menjelaskan perjalanannya selama 2 tahun terakhir, termasuk pertemuannya dengan Paul Greyrat. Ruijerd juga bercerita bahwa ia bertemu dengan guru sihir Rudeus, Roxy Migurdia. Ruijerd memuji kecerdasan Aisyah Greyrat yang membuat perjalanan mereka menjadi lebih efisien. Ruijerd menanyakan kabar Eris Boreas Greyrat kepada Rudeus. Rudeus memberitahu dengan sedih bahwa Eris telah berpisah dengannya. Melihat Rudeus murung, Ruijerd menghiburnya dan berjanji akan mencari tahu alasan Eris dari sudut pandangnya jika mereka bertemu. Keesokan paginya, Rudeus terbangun dan menatap Sylviette yang masih tertidur di sampingnya. Rudeus keluar rumah dan terkejut melihat Ruijerd sedang bersama Badigadi di halaman yang bersalju. Setelah Badigadi pergi, Rudeus menghampiri Ruijerd untuk berbicara. Rudeus mengajak Ruijerd untuk sarapan bersama sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Mereka berlima, Rudeus, Sylviette, Ruijerd, Aisyah, dan Non Greyrat menikmati sarapan bersama di meja makan. Setelah selesai, Ruijerd bersiap-siap untuk berangkat dan semuanya mengantarnya ke pintu depan. Aisyah dan Non mengucapkan salam perpisahan yang tulus kepada Ruijerd. Ruijerd menitipkan kedua adiknya kepada Rudeus dan Sylviette, lalu melambaikan tangan dan pergi. Setelah Ruijerd pergi, Rudeus, Aisyah, dan Non kembali duduk di ruang tamu. Aisyah memberikan sebuah peti kayu dari Paul kepada Rudeus yang berisi harta dan 2 pucuk surat. Rudeus membaca surat yang isinya meminta ia untuk menyekolahkan kedua adiknya. Aisyah menolak ide untuk bersekolah dan bersikeras ingin menjadi pelayan untuk mengurus Rudeus. Norn yang sedari tadi diam, tiba-tiba menolak dengan ketus saat Rudeus menyinggung soal uang untuk pendaftaran sekolah. Malam harinya, Rudeus dan Sylviette di kamar tidur mereka membahas tentang sikap Aisyah dan Norn. Beberapa waktu kemudian, Aisyah dengan gembira menunjukkan hasil tesnya yang sempurna, membuatnya diizinkan menjadi pelayan. Sementara itu, hasil tes Non tidak terlalu bagus dan Rudeus mencoba menghiburnya. Norn dengan tegas menyatakan bahwa ia ingin tinggal di asrama sekolah. Setelah mempertimbangkannya, Rudeus akhirnya mengizinkan Non untuk tinggal di asrama. Aisyah merasa cemburu dan menuduh Rudeus lebih menyayangi Non karena ia adalah adik tiri. Rudeus menenangkan Aisyah yang menangis dan meyakinkannya bahwa ia menyayangi keduanya secara setara. Non yang sudah mengenakan seragam sekolahnya bersiap untuk berangkat ke asrama. Rudeus memberikan serangkaian nasihat dan peraturan kepada Non sebelum melepasnya pergi. Di lorong sekolah, Rudeus dari kejauhan memperhatikan Non yang berjalan sendirian. Sebulan berlalu, Rudeus masih merasa khawatir karena Non tampaknya belum juga mendapatkan teman. Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia menghampiri Rudeus yang sedang melamun dan memberinya sebuah tas sebagai hadiah. Saat Rudeus berjalan di koridor, Luke Notos Greyrat menghampirinya dan memintanya untuk datang ke ruang OSIS. Di ruang OSIS, Ariel Anemoy Asura menjelaskan bahwa ada kasus perundungan terhadap siswi baru di asrama perempuan. Ariel mengungkapkan bahwa pelakunya adalah Linia dan Pursena yang memaksa korban menyerahkan pakaian dalamnya untuk diberikan kepada bos mereka, Rudeus.
Rudeus dengan panik menyangkal keterlibatannya dan Ariel akhirnya mempercayainya. Saat berjalan keluar, Rudeus meminta maaf kepada Ariel dan yang lainnya atas masalah yang disebabkan oleh Linia dan Pursena. Di lorong, mereka bertemu dengan Non. Ariel dengan ramah menyapanya. Non yang malu-malu bertanya di mana letak ruang latihan dan Rudeus menawarkan diri untuk mengantarnya. Di halaman sekolah, Rudeus memarahi Linia dan Pursena atas perbuatan mereka. Saat Non lewat, Linia dan Pursena berniat untuk mengganggunya. Rudeus dengan tegas memperingatkan keduanya untuk tidak macam-macam dengan adiknya. Malam harinya di asrama, Non duduk sendirian di tempat tidurnya dengan wajah sedih. Rudeus Greyrat berjalan di lorong sekolah, teringat bahwa adiknya Non Greyrat telah mengurung diri di kamar. Bagi Rudeus, tindakan mengurung diri memiliki makna mendalam, mengingatkannya pada masa lalunya yang kelam sebagai seorang hikomori. Merasa khawatir Non mengalami penderitaan yang sama, Rudeus bertekad untuk membantunya, meskipun Non mungkin membencinya. Rudeus mendatangi kelas Non yang sedang berlangsung, menginterupsi pelajaran untuk berbicara kepada para murid. Di depan kelas, Rudeus menjelaskan bahwa adiknya tidak hadir dan ia yakin penyebabnya ada di antara para siswa di ruangan itu. Dengan tatapan tajam, Rudeus meminta siapapun yang telah menyakiti adiknya untuk mengaku, meskipun dalam hatinya ia berniat memberi pelajaran. Seorang murid wanita bertelinga beruang mengangkat tangan dan menjelaskan bahwa Non marah karena dibandingkan dengan kakaknya yang terkenal. Guru wanita di Akademi Sihir menambahkan bahwa ia juga menyuruh Non belajar lebih giat seperti Rudeus yang membuat Non semakin tertekan. Menyadari bahwa ketenaran dan tindakannya sendiri adalah penyebab Non tertekan, Rudeus merasa sangat bersalah dan jatuh terduduk di mejanya. Di tempat lain, Rudeus duduk termenung bersama Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia menyesali perbuatannya. Sylvia datang menghibur Rudeus mengatakan bahwa ia tidak bersalah, diikuti oleh Linia dan Pursena yang juga berusaha menenangkannya. Setelah sedikit tenang, mereka mulai berdiskusi tentang apa yang harus dilakukan untuk membantu Non keluar dari kamarnya. Rudeus dengan pengalaman masa lalunya menjelaskan bahwa memaksa Non keluar tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi ia juga tidak bisa membiarkannya terus mengurung diri. Rudeus memutuskan harus melakukan sesuatu dan teman-temannya pun menawarkan bantuan untuk menolong adiknya. Rencana pun dimulai. Beberapa murid menyebarkan berita bahwa Ariel Anemoi Asura akan berpidato di kantin untuk menarik perhatian semua siswi. Sementara Ariel mengalihkan perhatian, Rudeus menyelinap ke asrama putri dengan bantuan teman-temannya. Dengan bantuan sihir angin, Rudeus berhasil memanjat dan masuk ke dalam asrama melalui jendela yang telah dibuka oleh Linia. Linia dan Pursena kemudian menyembunyikan Rudeus di dalam troli cucian untuk membawanya melewati koridor tanpa ketahuan. Setelah tiba di depan kamar adiknya, Rudeus memberanikan diri mengetuk pintu dan memanggil nama Non. Namun, Non dengan tegas menyuruhnya pergi, membuat Rudeus terdiam di depan pintu yang tertutup. Rudeus memutuskan untuk menunggu di luar pintu kamar mandi yang terhubung dengan kamar Non sambil merenungkan masa lalunya. Ia teringat saat dirinya mengurung diri dan kakak laki-lakinya datang untuk memberinya berbagai nasihat yang saat itu ia abaikan. Kini Rudeus menyadari perasaan kakaknya saat itu dan bertekad untuk tidak menyerah pada Non karena ia takut adiknya akan mengurung diri selamanya. Di dalam kamarnya, Non teringat masa lalunya dan bagaimana ia mulai takut pada Rudeus. Non mengingat saat pertama kali bertemu, Rudeus sedang memukuli ayahnya, Paul Greyrat, yang membuat Non membencinya. Non juga mengingat saat Rudeus kembali ke rumah dengan santai setelah ayahnya bekerja keras mencari ibu mereka, membuatnya semakin takut dan merasa dibuang. Sejak masuk akademi, Non terus-terusan dibandingkan dengan kakaknya yang hebat oleh semua orang, yang membuatnya semakin tertekan dan rendah diri. Non merasa tidak tahu apa-apa tentang kakaknya dan bingung harus berbuat apa, sambil mengingat kata-kata ayahnya bahwa Rudeus juga berusaha keras. Tiba-tiba, Non memanggil nama kakaknya, dan Rudeus yang menunggunya di balik tirai kamar mandi pun meminta maaf. Rudeus mengakui bahwa situasi ini adalah kesalahannya dan ia tidak tahu harus berkata apa karena tidak begitu mengenal adiknya. Rudeus akhirnya membuka tirai, berdiri di hadapan Non dan dengan tulus berkata bahwa ia akan selalu ada untuk menjaganya. Non akhirnya luluh. Ia mendekati Rudeus dan menangis sambil memeluknya, melepaskan semua beban di hatinya. Keesokan paginya, Non menyapa Rudeus dan Sylvia dengan senyuman, menunjukkan bahwa hubungannya dengan sang kakak telah membaik. Rudeus merasa lega, meskipun ia merasa tidak melakukan apa-apa, ia yakin Non adalah anak yang kuat dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. Sambil tersenyum, Rudeus berpikir bahwa meskipun masa lalu tidak bisa diubah, ia merasa beban yang lama mengganjal di hatinya telah hilang.
Rudeus Greyrat berdiri di dekat air mancur, kemudian berjalan pergi saat teman-temannya menyusul. Di perpustakaan, Norn Greyrat bertanya pada Rudeus tentang cerita Ruger Superdia, dan mereka sepakat untuk melakukan sesuatu untuknya. Rudeus menjelaskan rencananya untuk menulis buku tentang masa lalu Ruger. Di kamarnya yang remang-remang, Rudeus mulai menulis buku tersebut, bingung memikirkan gaya penulisannya. Kembali di perpustakaan, Rudeus menjelaskan proyek bukunya kepada Norn. Norn menawarkan bantuan untuk menulis dan Rudeus dengan senang hati menerimanya. Malam harinya, Rudeus sedang minum di meja makan saat Aisyah Greyrat mendekatinya. Setelah berbicara, Aisyah dengan ceria meminta upah atas pekerjaannya. Di sebuah toko, Aisyah membeli beberapa pot dan benih bunga. Rudeus menyarankannya untuk membeli tanah juga, dan Aisyah meminta Rudeus membuatkannya dengan sihir. Rudeus melihat-lihat anting-anting dan mengatakan itu adalah hadiah untuk Sylviet. Di toko lain, Aisyah dengan cerdik menawar harga kain dengan menyebut nama besar Rudeus, membuat kakaknya terkesan sekaligus ngeri. Sambil berjalan, Aisyah memeluk tirai baru yang dibelinya, sesuatu yang sudah lama ia inginkan. Aisyah berbaring gembira di kamarnya yang kini dihiasi tirai baru berwarna merah muda. Di sebuah ruangan, Rudeus sedang belajar sihir pemanggilan bersama Nanahoshi Shizuka. Nanahoshi memberikan sebuah gulungan berisi lingkaran sihir pemanggil sebagai upah. Di ruang kerja Zanoba Shirone, Julie dengan gembira menerima hadiah patung naga buatan Zanoba. Rudeus berbicara dengan Ginger York tentang kesetiaannya yang luar biasa pada Zanoba. Di tempat lain, Cliff Grimoire menjelaskan pada Rudeus tentang alat sihir yang sedang ia kembangkan untuk membantu Elina Hayes Dragon Road. Rudeus merenungkan kehidupannya yang damai dan stabil, sesuatu yang tidak ia miliki di kehidupan sebelumnya. Saat tidur bersama Sylviet, Rudeus merasa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Rudeus kembali ke rumah dan mendapati Sylviet dan Aisyah menunggunya dengan cemas. Sylviet dengan malu-malu memberitahu Rudeus bahwa ia mungkin sedang hamil. Rudeus terkejut mendengar berita itu, lalu dengan lembut mendekati dan memegang perut Sylviet. Rudeus mengucapkan terima kasih dan memeluk Sylviet yang menangis bahagia. Malam itu, mereka merayakan kehamilan Sylviet bersama Norn dan Aisyah. Saat makan malam, mereka dengan gembira membayangkan reaksi Paul Greyrat saat tahu akan menjadi seorang kakek. Suasana bahagia tiba-tiba berubah saat Rudeus membaca surat yang membuatnya menangis. Surat itu berisi permintaan bantuan karena kesulitan dalam menyelamatkan Zenith Greyrat. Rudeus berada dalam ruang pikiran putih, berdebat dengan Mangot. Mangot memperingatkannya bahwa ia akan menyesal jika pergi ke benua Begarit. Rudeus menyadari bahwa apapun pilihannya, ia akan tetap menghadapi penyesalan. Mangot menyarankannya untuk tidak pergi dan malah memulai hubungan dengan Linia Dedoldia atau Pursena Adoldia. Rudeus terbangun dari mimpi buruknya dan Sylviet mencoba menenangkannya. Rudeus memutuskan untuk tidak pergi dan berjanji akan tetap bersama Sylviet. Keesokan harinya, Rudeus berlari sambil memikirkan isi surat dan merasa ada yang tidak beres. Rudeus bertemu Elinalis Dragon Road yang tampak siap berangkat untuk membantu. Rudeus berbicara dengan Zanoba yang menawarkan untuk melindungi Sylviet jika Rudeus memutuskan untuk pergi. Malamnya, Rudeus duduk termenung di tangga, lalu melihat Norn Greyrat turun dengan membawa tas punggung besar. Norn tersungkuh dan jatuh, lalu dengan marah menyatakan akan pergi sendiri jika Rudeus tidak mau. Norn menangis dan mempertanyakan kenapa Rudeus yang kuat tidak mau pergi menyelamatkan orang tua mereka. Melihat tekad adiknya, Rudeus akhirnya memutuskan untuk pergi dan meminta Norn menjaga rumah. Rudeus memeluk Norn menenangkannya dan berjanji akan menyelamatkan keluarga mereka. Di sebuah ruangan, Rudeus Greyrat merenungkan keputusannya untuk pergi ke benua Begarit. Khawatir jika Sylviet menangis, tekadnya akan goyah. Dia memutuskan untuk mendiskusikan rencananya terlebih dahulu dengan Elinalis Dragon Road. Setelah berdebat sejenak, Elinalis akhirnya setuju untuk pergi bersama Rudeus. Elinalis memperkirakan perjalanan satu arah akan memakan waktu 8 bulan, yang ternyata lebih cepat dari perkiraan Rudeus. Elinalis kemudian membahas masalah kutukannya yang menjadi kendala dalam perjalanan mereka. Rudeus berjanji tidak akan melakukan hubungan intim dengannya selama perjalanan untuk mengatasi masalah tersebut. Rudeus menyarankan untuk menggunakan alat sihir buatan Cliff Grimoire, namun Elinalis mengaku belum memberitahu Cliff tentang kepergiannya. Rudeus menasihati Elinalis untuk berbicara baik-baik dengan Cliff demi masa depan mereka. Sambil berjalan di koridor, Rudeus memikirkan total perjalanan yang bisa memakan waktu hingga 2 tahun dan merasa harus berpamitan dengan benar kepada semua orang.
Rudeus kemudian menemui Nanahoshi Shizuka di ruang kerjanya untuk menyampaikan kabar buruk. Dia menjelaskan akan melakukan perjalanan ke kota labirin, Rapan, yang akan memakan waktu sekitar 2 tahun. Rudeus meminta maaf karena tidak bisa membantunya selama pergiannya, namun Nanahoshi menghentikannya. Nanahoshi memberinya sebuah buku berisi peta sebaran lingkaran teleportasi di seluruh dunia. Dia menunjukkan lokasi lingkaran sihir dari Sharia menuju benua Begarit yang akan mempersingkat perjalanan secara drastis. Nanahoshi menjelaskan bahwa dari titik teleportasi, Rapan hanya berjarak 1 bulan perjalanan, membuat Rudeus sadar dia bisa kembali sebelum Sylviet melahirkan. Setelah memperingatkan Rudeus untuk tidak menyebarkan informasi rahasia ini, Nanahoshi memintanya untuk cepat kembali dan membantunya. Malam harinya, Rudeus berkumpul dengan Sylviet, Non Greyrat, dan Aisha Greyrat untuk menjelaskan kepergiannya. Dia menenangkan Sylviet dengan memberitahu bahwa berkat bantuan Nanahoshi, dia bisa menggunakan lingkaran teleportasi dan akan kembali sebelum persalinannya. Rudeus memeluk Sylviet untuk menenangkannya, berjanji akan pulang dengan selamat. Dia juga berpesan kepada Aisha dan Non untuk saling membantu dan menjaga rumah selama dia pergi. Rudeus mengusulkan untuk menamai anak mereka sebelum berangkat, namun Aisha dan Non melarangnya karena dianggap sebagai pertanda buruk. Aisha menyarankan agar anak itu dipanggil Rudeus Junior untuk sementara, yang disetujui oleh Rudeus dan Sylviet. Setelah memutuskan pergi, Rudeus berpamitan dengan teman-teman yang lain, termasuk Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia. Dia juga mengajukan cuti pada wakil kepala sekolah Genius dan meminjam buku tentang teleportasi. Di luar, Rudeus menjelaskan rencananya kepada Zanoba Shirone dan Julie sebelum berangkat. Tiba saatnya keberangkatan, Elinalis bertanya apakah Rudeus sudah siap. Cliff Grimoire datang untuk memberikan alat sihir versi kecil untuk Elinalis dan menitipkannya pada Rudeus. Cliff kemudian melamar Elinalis dan mengajaknya menikah setelah kembali, membuat Elinalis menangis terharu. Rudeus mengucapkan selamat tinggal terakhirnya kepada Sylviet, Nor, dan Aisyah. Rudeus dan Elinalis akhirnya memulai perjalanan mereka dengan menunggang kuda, sementara keluarga mereka melambaikan tangan. Mereka melakukan perjalanan jauh melalui jembatan dan hutan, lalu berkemah di malam hari. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di sebuah hutan lebat dan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka akhirnya menemukan sebuah monumen batu agung sesuai dengan deskripsi dari Nanahoshi. Rudeus membaca mantra untuk membuka segel penghalang yang melindungi area tersebut. Segel itu terbuka menampakkan sebuah reruntuhan agung yang tersembunyi di dalam hutan. Keduanya memasuki reruntuhan yang gelap dan menemukan sebuah lingkaran teleportasi yang bersinar di lantai. Rudeus memeriksa buku yang dibawanya dan memastikan bahwa itu adalah lingkaran teleportasi 2 arah. Elinalis ragu-ragu karena memiliki kenangan buruk tentang teleportasi, namun Rudeus meyakinkannya. Mereka berpegangan tangan dan melangkah ke lingkaran sihir, lalu menghilang dalam sekejap. Mereka tiba di ruangan lain yang berbeda, dan Elinalis kembali untuk menguji apakah lingkaran itu berfungsi 2 arah. Setelah beberapa saat, Elinalis kembali dan melaporkan bahwa dia bisa kembali meskipun ada sedikit jeda waktu. Mereka keluar dari reruntuhan dan mendapati diri mereka berada di tengah padang pasir yang luas saat matahari terbenam. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan yang berat melintasi padang pasir. Pada malam hari, saat Elinalis tertidur, Rudeus mulai merasa tidak tahan dengan hasratnya. Tiba-tiba, sesosok succubus muncul di hadapannya, membuatnya terpesona. Elinalis menyadari bahaya dan segera menyerang succubus itu yang kemudian berubah ke wujud aslinya. Setelah pertarungan singkat, Elinalis berhasil mengalahkan monster itu. Masih di bawah pengaruh sihir, Rudeus memohon pada Elinalis, namun Elinalis menyuruhnya untuk segera menggunakan alat detoksifikasi. Setelah sadar, Rudeus meminta maaf pada Elinalis di dalam sebuah goa, dan Elinalis menanggapinya dengan candaan. Perjalanan mereka di padang pasir berlanjut dengan pertempuran melawan monster kalajengking raksasa. Mereka akhirnya menemukan sebuah oasis dan berhenti di pasar untuk makan dan beristirahat. Di tenda, Elinalis pamit untuk berburu lelaki demi meredakan kutukannya, meninggalkan Rudeus sendirian. Rudeus merenung dan kembali memantapkan tekadnya untuk segera menyelamatkan Zenith dan pulang. Saat melanjutkan perjalanan, Elinalis melihat sesuatu di kejauhan dan mengajak Rudeus untuk memeriksanya. Tiba-tiba, sepasang Griffon
Griffon menyerang mereka dari udara. Elinalis meminta Rudeus untuk menangani salah satu Griffon, sementara dia melawan yang lainnya. Rudeus dan Elinalis bekerja sama menggunakan sihir dan pedang untuk melawan kedua Griffon tersebut. Malamnya, sambil memanggang daging Griffon, Elinalis memuji cara Rudeus membumbui makanan. Elinalis berkata bahwa sikap Rudeus mengingatkannya pada Zenith, lalu mulai bercerita tentang masa lalunya bersama Paul Greyrat dan Zenith. Elinalis menyinggung bahwa Paul sepertinya ingin meminta maaf padanya, tetapi dia menegaskan tidak akan pernah memaafkannya. Setelah perjalanan panjang di padang pasir, mereka akhirnya tiba di tujuan mereka, sebuah kota yang terletak di dalam kerangka raksasa. Rudeus dan Elinalis tiba di sebuah kota gurun dan memutuskan untuk pergi ke guild untuk mencari informasi tentang Paul. Di dalam guild, mereka dengan cepat menemukan Gis yang kemudian menyapa Elinalis dengan antusias. Setelah percakapan singkat, Elinalis memintanya untuk mengantar mereka ke tempat Paul. Gis mengenali Rudeus yang sudah dewasa dan bernostalgia tentang masa lalu sebelum setuju mengantar mereka. Mereka tiba di sebuah ruangan di mana Paul terlihat duduk sendirian dengan tatapan kosong dan putus asa. Paul bangkit dan memeluk Rudeus dengan erat, menangis dan mengakui kegagalannya karena tidak bisa menyelamatkan Zenith. Rudeus menenangkan ayahnya dan mengatakan bahwa dia akan mengambil alih, sambil memberitahu bahwa dia akan segera menjadi seorang ayah. Melihat ayahnya yang tampak begitu kecil, Rudeus merenungkan betapa waktu telah mengubah segalanya. Setelah suasana lebih tenang, Paul dan Elinalis saling meminta maaf atas perselisihan mereka di masa lalu dan berjabat tangan. Seluruh kelompok berkumpul di sekitar meja saat Paul bersiap untuk menjelaskan situasi mengenai Zenith. Paul menjelaskan bahwa Zenith terjebak di sebuah labirin yang sulit ditaklukkan dan sudah setahun lebih mereka mencoba tanpa hasil. Rudeus kemudian menanyakan keberadaan Roxy, gurunya. Dengan wajah sedih, Paul mengungkapkan bahwa sebulan yang lalu, Roxy juga terjebak di labirin yang sama setelah menginjak lingkaran teleportasi. Rudeus mengeluarkan sebuah buku yang berisi catatan tentang labirin tersebut, memberikan harapan baru bagi kelompok itu. Gis memeriksa buku itu dan dengan gembira menyatakan bahwa informasi di dalamnya akan sangat membantu mereka menaklukkan labirin. Malam harinya di kamar penginapan, Lilia bertanya kepada Rudeus tentang keadaan Aisyah dan Rudeus meyakinkannya bahwa adiknya baik-baik saja. Paul tersenyum melihat interaksi mereka, merasa bahagia melihat Rudeus telah tumbuh dewasa. Rudeus memberitahu bahwa dia telah menikah dengan Sylviette, membuat Paul dan Lilia terkejut sekaligus lega mengetahui teman masa kecilnya itu selamat. Paul merasa terharu akan menjadi seorang kakek dan berjanji akan mengadakan pesta besar saat mereka semua berhasil pulang. Keesokan paginya, seluruh anggota tim berkumpul di depan pintu masuk labirin, bersiap untuk memulai misi penyelamatan. Di dalam gua yang gelap, Gis memimpin jalan sambil memperingatkan semua orang untuk menghindari lingkaran sihir agar tidak terteleportasi. Ketika monster laba-laba muncul, Paul dengan cepat dan mudah mengalahkannya, menunjukkan kekuatannya. Elinalis menegur Paul karena terlalu pamer dan mengingatkannya untuk menjadi contoh yang baik bagi Rudeus yang baru pertama kali masuk labirin. Mereka tiba di sebuah ruangan yang dipenuhi monster yang menghalangi jalan menuju lingkaran teleportasi ke lantai berikutnya. Mengikuti instruksi, Rudeus menggunakan sihir es untuk membekukan para monster, membersihkan jalan bagi tim untuk maju. Setelah beristirahat di lantai 2, Rudeus memperhatikan bahwa sikap Paul menjadi jauh lebih serius dan fokus. Gis menjelaskan bahwa jebakan di lantai ini mungkin bisa membantu mereka menemukan Roxy. Saat berjalan, Rudeus tiba-tiba berhenti dan memberi isyarat kepada yang lain untuk diam karena merasakan sesuatu di depan. Di lokasi lain di dalam labirin, Roxy terlihat kelelahan saat sendirian melawan gerombolan monster yang tak ada habisnya. Setelah kehabisan tenaga, Roxy jatuh terduduk, putus asa dan ketakutan saat monster mendekat. Tepat sebelum monster itu menyerang, seluruh gua tiba-tiba membeku. Rudeus muncul dari kegelapan, berdiri di hadapan Roxy yang tertegun dan tersenyum lega. Roxy Migurdia berjalan sendirian di dalam gua yang gelap, lalu ia terkejut melihat seekor monster laba-laba besar. Roxy terlihat kelelahan dan putus asa. Ia merasa terjebak dalam lingkaran sihir yang selalu membawanya ke tempat yang sama. Merasa ini adalah kesempatan terakhirnya, Roxy merenungkan impiannya yang belum terwujud untuk menjadi guru dan merasakan kebahagiaan. Dalam keputusan asa, ia berteriak bahwa ia tidak mau mati. Sebuah cahaya terang muncul dari lingkaran sihir di hadapannya, dan Rudeus Greyrat keluar dari sana.
sana. Roxy menatap Rudeus dengan kaget dan lega. Rudeus langsung memeluk Roxy dengan erat. Topi penyihirnya sampai terjatuh. Ia sangat senang karena berhasil menemukannya. Rudeus meminta maaf karena merasa dirinya bau, tapi Roxy yang merasa tidak enak karena sudah sebulan berada di dalam gua. Roxy berterima kasih dan memperkenalkan dirinya. Ia menanyakan nama Rudeus. Rudeus terkejut karena Roxy tidak mengingatnya, yang membuat Rudeus semakin sedih. Beberapa waktu kemudian, rombongan Rudeus berjalan keluar gua. Talhan terlihat menggendong Roxy yang kelelahan di punggungnya. Roxy meminta maaf karena telah merepotkan, tapi Talhan menenangkannya. Roxy bertanya apa ia bau karena Rudeus sempat muntah. Rudeus menjelaskan bahwa ia merasa mual karena perasaan campur aduk antara senang bertemu kembali dan sedih karena merasa dilupakan. Roxy menjelaskan bahwa ia tidak lupa, hanya saja tidak menyangka Rudy kecil yang manis kini sudah tumbuh dewasa. Rudeus merasa lega mendengarnya. Setelah kembali ke kota, semua orang menyambut kembalinya Roxy dengan gembira. Ia dipeluk oleh teman-temannya. Rudeus membiarkan Roxy beristirahat selama beberapa hari untuk memulihkan staminanya. Ia mengintip Roxy yang sedang tidur dan berharap agar gurunya itu lekas pulih. Di sebuah penginapan, Rudeus dan yang lain menyapa Roxy yang sudah pulih. Roxy meminta maaf karena sudah merepotkan. Paul Greyrat menyuruh Roxy berterima kasih pada Rudeus, lalu menceritakan bagaimana Rudeus mendobrak dinding untuk menemukannya. Rudeus meminta Roxy untuk memanggilnya Rudy seperti dulu, agar suasananya kembali akrab. Roxy setuju dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Roxy akan selalu menjadi guru yang ia hormati. Roxy memuji Rudeus yang sudah tumbuh besar, dan Rudeus balas menggodanya dengan mengatakan bahwa Roxy tetap pendek. Rombongan itu berdiskusi di meja makan. Mereka memutuskan untuk melanjutkan penjelajahan labirin 3 hari lagi. Rudeus khawatir Roxy perlu istirahat lebih lama, tapi Giz menjelaskan bahwa orang yang hampir mati di labirin harus segera kembali agar tidak terkena kutukan atau trauma. Paul memutuskan mereka akan menaklukkan lantai 3 dan memberikan buku tentang labirin teleportasi kepada Roxy untuk dipelajari. Malamnya, Roxy sedang membaca buku itu sendirian. Rudeus mondar-mandir di dekatnya dengan cemas. Roxy merasa terganggu dan menyuruh Rudeus berhenti. Rudeus pun meminta maaf. Roxy mengajak Rudeus duduk untuk membantunya memahami isi buku. Rudeus dengan senang hati membantunya. Dalam hati, Rudeus berpikir betapa mungilnya Roxy dan membayangkan apakah ia bisa memangku Roxy. Roxy merasa Rudeus kesal karena sekarang lebih tinggi darinya, dan ia sendiri tampak terganggu dengan tinggi badannya yang pendek. Kembali ke labirin, rombongan itu bertarung melawan monster. Roxy dan Rudeus bekerja sama menggunakan sihir. Setelah pertarungan, Roxy terlihat kehabisan energi sihir, sehingga mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat istirahat, Roxy bersandar di punggung Rudeus. Roxy mengajak Rudeus untuk menjelajahi labirin yang lebih mudah berdua saja. Setelah mereka berhasil menyelamatkan Zenith, Rudeus pun menyetujuinya. Roxy merasa ngantuk dan tertidur di punggung Rudeus. Rudeus berpikir tentang bagaimana ia akan mengatur waktunya nanti. Mereka tiba di lingkaran sihir berikutnya. Paul memutuskan untuk memeriksa keadaan di lantai 4 sebelum kembali. Tiba-tiba musuh muncul. Rudeus hendak menyerang, namun Roxy menghentikannya dan memperingatkan bahwa musuh itu bisa membalas sihir. Pertarungan dimulai. Rudeus menggunakan sihir tanah untuk memperlambat musuh, sementara Paul dan Elinalis Dragonrod maju untuk menyerang. Roxy dan Roxy kembali menggabungkan kekuatan sihir mereka untuk membantu Elinalis. Setelah mengalahkan monster, Paul mengakui bahwa ia menjadi lebih lemah dari sebelumnya. Di luar goa saat senja, Rudeus mengungkapkan kekhawatirannya tentang Zenith. Paul menasehatinya untuk tidak terburu-buru agar tidak terjadi kecelakaan. Di kota Rapan, Rudeus dan Roxy berjalan-jalan di pasar untuk membeli perlengkapan. Roxy dengan bercanda menyarankan untuk menyemprotkan minyak agar Paul terpleset saat melawan Armored Warrior, lalu mengajak Rudeus membeli akar pohon Talfro. Rudeus melihat-lihat pedang dan menemukan yang cocok untuk Elinalis, tapi ia kaget saat tahu harganya sangat mahal. Di malam hari, Rudeus dan Roxy ngobrol di sebuah bar. Roxy bercerita bagaimana keluarga Rudeus telah membantunya di masa lalu. Roxy mengakui bahwa berkat Rudeus, ia belajar banyak hal dan menjadi lebih dewasa. Rudeus pun merasa senang mendengarnya. Mereka berdua bersemangat untuk melanjutkan misi penyelamatan Zenith. Kembali di dalam labirin, mereka berhasil menemukan lingkaran sihir terakhir di lantai itu. Namun Zenith masih belum ditemukan. Di lantai berikutnya, Giz menggunakan akar Talfro untuk mengungkap keberadaan monster yang bersembunyi. Paul memerintahkan mereka untuk terus maju. Mereka sampai
sampai di sebuah ruangan besar dengan 2 lingkaran sihir. Gish berkata bahwa buku panduan mereka tidak menjelaskan lebih jauh dari titik ini. Rudeus menjelaskan bahwa salah satu lingkaran adalah jebakan, tapi ia tidak tahu cara membedakannya. Roxy bertanya apakah Nanahoshi Shizuka mungkin tahu. Rudeus membantah bahwa Nanahoshi adalah pacarnya, membuat Roxy sedikit terkejut. Karena bingung, Rudeus meminta waktu untuk menyelidiki ruangan itu lebih lanjut. Paul mempercayakan keputusan kepadanya. Paul mendekati Rudeus yang sedang berpikir dan memastikan bahwa ruangan itu adalah ruangan terakhir. Paul menarik Rudeus ke samping, mengatakan ada hal penting yang ingin ia bicarakan nanti, karena bisa menurunkan semangat tim. Paul menjelaskan filosofinya tentang menggunakan 2 pedang, mengatakan bahwa Rudeus suatu saat akan mengerti. Rudeus merasa pernah melihat ruangan itu sebelumnya, dan menyadari ada sesuatu yang hilang. Tiba-tiba, Rudeus teringat reruntuhan lingkaran teleportasi dan meminta Gish untuk mencari tangga rahasia. Gish berhasil menemukan sebuah ubin yang longgar dan merasakan ada goa di bawahnya. Paul pun memberikan izin untuk membukanya. Rudeus menggunakan sihirnya untuk menghancurkan lantai dan membuka jalan ke tangga rahasia di bawah. Semua orang memuji Rudeus atas penemuannya. Paul dengan bangga menepuk pundak anaknya. Roxy memberikan isyarat tangan kepada Rudeus, memujinya. Mereka semua bersiap untuk turun ke lantai berikutnya. Rombongan itu melangkah ke lingkaran sihir baru yang bersinar merah muda, siap menghadapi tantangan di lantai ke-6. Rudeus Greyrat, Paul Greyrat, Roxy Migurdia, dan kawan-kawan bersiap memasuki lingkaran sihir di sebuah lorong batu. Rudeus meminta beberapa gulungan sihir penyembuh dari Roxy sebagai persiapan. Roxy meyakinkan Rudeus bahwa ia akan melindunginya agar gulungan itu tidak perlu dipakai. Paul sempat ingin mengatakan sesuatu yang penting pada Rudeus, namun Rudeus memintanya untuk menyimpannya sampai pertarungan usai. Setelah semua siap, kelompok itu melangkah maju memasuki lingkaran sihir. Mereka tiba di sebuah ruangan besar dan megah yang disinari cahaya biru. Di tengah ruangan, mereka dikejutkan oleh kemunculan Manatite Hydra, monster berkepala banyak yang terbuat dari kristal. Di dalam kristal inti sang monster, mereka melihat Zenith Greyrat yang terperangkap dan tidak sadarkan diri. Melihat istrinya, Paul langsung menyerbu ke depan dengan gegabah. Rudeus dan Roxy mencoba menyerang dengan sihir, namun serangan mereka tidak mempan pada tubuh kristal Hydra. Rudeus menyadari bahwa Hydra menetralisir sihir mereka dengan suaranya, dan monster itu juga bisa beregenerasi. Roxy menyarankan agar mereka mundur terlebih dahulu untuk menyusun strategi. Paul menolak untuk mundur, namun akhirnya ditarik paksa oleh teman-temannya saat Roxy menciptakan kabut untuk melarikan diri. Setelah berhasil mundur, Rudeus dan ayahnya Paul terlibat dalam pertengkaran hebat karena perbedaan reaksi mereka terhadap situasi Zenith. Paul marah karena Rudeus terlihat terlalu tenang, sementara Rudeus merasa panik tidak akan menyelesaikan masalah. Anggota kelompok yang lain melerai pertengkaran mereka dan mengajak untuk berdiskusi. Mereka duduk bersama untuk merencanakan serangan berikutnya. Roxy menjelaskan bahwa monster itu adalah Manatite Hydra legendaris yang mampu menyerap sihir. Mereka menemukan ide dari mitologi Yunani, yaitu membakar leher Hydra setelah dipotong agar tidak bisa beregenerasi. Rudeus mengusulkan rencana. Paul akan memotong kepala Hydra dan Rudeus akan langsung membakar lukanya dengan sihir api. Paul akhirnya menyetujui rencana tersebut dan meminta bantuan semua anggota tim untuk pertarungan terakhir ini. Paul mengakui kehebatan Rudeus sebagai anak yang bisa diandalkan. Dengan penuh keyakinan pada putranya, Paul memerintahkan Rudeus untuk menyelamatkan ibunya, bahkan jika harus mengorbankan nyawa. Dengan tekad yang sama, mereka kembali memasuki ruangan untuk menghadapi Hydra. Pertarungan kembali dimulai. Paul berhasil memotong satu kepala dan Rudeus dengan cepat membakar lukanya, membuktikan strategi mereka berhasil. Tim bekerja sama dengan apik. Para petarung di depan menciptakan celah sementara, Rudeus dan Roxy mendukung dari belakang. Di tengah pertempuran, Roxy terluka, namun ia dengan cepat menyembuhkan dirinya sendiri. Talhan terlempar dan hampir dimangsa, namun Paul berhasil menyelamatkannya tepat waktu. Setelah semua kepala kecil dikalahkan, kepala utama Hydra yang lebih besar bangkit dan mulai beregenerasi. Hydra menyemburkan serangan napas api yang dahsyat, namun Talhan berhasil menahannya dengan perisai. Paul dan Rudeus melancarkan serangan gabungan ke kepala terakhir yang tersisa. Saat Rudeus mengira mereka telah menang, ekor Hydra tiba-tiba menyapu dan menjatuhkannya. Kepala utama Hydra yang mulai pulih bergerak untuk menyerang Rudeus yang tak berdaya. Paul mendorong Rudeus menjauh dan mengorbankan dirinya. Tubuhnya terbelah dua oleh gigitan Hydra. Melihat pengorbanan itu, Roxy mengeluarkan seluruh kekuatannya
ayahnya dan menghancurkan Hydra dengan sihir api raksasa. Di tengah kehancuran, Rudeus merangkak ke sisa tubuh ayahnya dan mencoba menyembuhkannya dengan putus asa. Namun usahanya sia-sia. Rudeus menyadari lengan kirinya putus, namun ia merasa itu harga yang kecil karena ayahnya telah menyelamatkan nyawanya. Rudeus menatap jasad ayahnya dengan tatapan kosong dan penuh duka. Setelah Hydra benar-benar hancur, kristal yang memperangkap Zenith akhirnya pecah dan tubuhnya jatuh ke lantai. Beberapa hari kemudian, Zenith masih terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, sementara Rudeus dan Lilia merawatnya. Zenith akhirnya membuka matanya, membuat Lilia dan Rudeus lega. Rudeus memanggilnya ibu, namun Zenith hanya menatapnya dengan pandangan kosong tanpa menunjukkan tanda-tanda pengenalan. Diri Rudeus di masa lalu mengenang saat-saat ia tidak peduli pada orang tuanya. Di masa sekarang, Rudeus Greyrat duduk termenung di kamarnya, menyesali kematian ayahnya, Paul Greyrat. Rudeus menangis terseduh-seduh saat menyadari bahwa Paul adalah ayahnya. Roxy migur dia datang ke kamar Rudeus dan mengajaknya jalan-jalan untuk menghiburnya. Rudeus menolak ajakan Roxy dan meminta maaf. Meskipun ditolak, Roxy tetap masuk ke kamar dan duduk di samping Rudeus untuk menemaninya. Rudeus meluapkan emosinya, merasa bahwa dirinya tidak pernah berubah dan selalu mengulangi kesalahan. Roxy memeluk dan menenangkan Rudeus yang sedang menangis. Roxy dan Rudeus tidur bersama untuk menenangkan kesedihan Rudeus. Keesokan paginya, Rudeus terbangun dan melihat Roxy tidur di sampingnya. Setelah berpakaian, Rudeus dan Roxy duduk canggung di tempat tidur. Roxy memberikan nasihat kepada Rudeus untuk menjaga keluarga yang tersisa. Rudeus dan Roxy keluar dari kamar dan bertemu dengan Elinalis Dragonroad. Rudeus kemudian menemui Lilia yang sedang merawat ibunya, Zenith Greyrat yang kehilangan ingatan. Rudeus bertanya apakah ibunya bisa pulih, namun Lilia mengatakan bahwa itu mustahil. Rudeus memutuskan untuk membawa ibunya pulang ke rumah keluarga mereka. Rombongan Rudeus melanjutkan perjalanan mereka melintasi gurun pasir yang luas. Di tengah perjalanan, mereka diserang oleh sekelompok monster kadal. Malam harinya, Rudeus dan Roxy duduk berdua di dekat api unggun. Rudeus mengaku bahwa ia juga menyukai Roxy sama seperti ia mencintai Sylviet. Roxy mengaku bahwa ia jatuh cinta pada pandangan pertama saat Rudeus menyelamatkannya di labirin. Perjalanan berlanjut, kini mereka melintasi hutan bersalju yang dingin. Saat beristirahat di dekat api unggun, Elinalis berbicara dengan Rudeus. Elinalis berpendapat bahwa mencintai beberapa pasangan sekaligus bukanlah hal yang salah. Elinalis menyarankan Rudeus untuk menjadikan Roxy sebagai istrinya juga. Rudeus mengakui keinginannya untuk membuat Sylviet dan Roxy bahagia, namun ia ragu. Didorong oleh Elinalis, Rudeus berjalan menghampiri tenda tempat Roxy beristirahat. Rudeus memanggil Roxy keluar untuk berbicara dengannya di dekat api unggun. Setelah menguatkan hatinya, Rudeus memutuskan lebih baik menjadi bajingan daripada menyesal. Rudeus menyatakan cintanya kepada Roxy dan memintanya untuk menjadi istrinya juga. Roxy merasa senang, namun ia mengingatkan Rudeus untuk meminta persetujuan dari istrinya terlebih dahulu. Rudeus Greyrat dan rombongannya tiba di sebuah kota bersalju di mana Roxy Migurdia menatapnya dengan cemas. Rudeus tiba-tiba teringat peringatan dari Mengoth dan merasa menyesal, lalu berlari dengan panik. Sambil berlari, ia teringat kematian ayahnya, Paul Greyrat, dan rasa bersalah karena meninggalkan Sylviet sendirian, lalu pingsan di salju. Setelah sadar, Rudeus segera berlari pulang dan masuk ke rumahnya yang gelap dan kosong. Ia mencari-cari keluarganya dengan panik di seluruh penjuru rumah, memanggil nama Sylviet, Aisyah Greyrat, dan Non Greyrat. Aisyah muncul dan terkejut melihat kakaknya yang cemas. Saat Rudeus bertanya tentang yang lain, Sylviet yang sedang hamil masuk ke dalam rumah sambil membawa kayu bakar. Rudeus merasa sangat lega dan langsung menanyakan keadaan Sylviet dan semua orang di rumah. Setelah memastikan semua baik-baik saja, Rudeus memeluk Sylviet dengan erat dan Sylviet menyambutnya pulang. Kemudian, semua orang berkumpul di ruang tamu yang hangat di depan perapian. Aisyah membawa Non yang terkejut melihat kedatangan kakaknya. Non menanyakan keberadaan ayah mereka, Paul Greyrat. Rudeus dengan berat hati memberitahu bahwa Paul telah meninggal dunia, membuat semua orang terkejut. Ia meletakkan pedang dan sarung tangan besi milik Paul di atas meja sebagai satu-satunya peninggalan. Non marah dan tidak terima, menyalahkan Rudeus karena tidak bisa menyelamatkan ayah mereka. Rudeus hanya bisa meminta maaf dan mengakui kelemahannya, sementara Non menangis histeris dan ditenangkan oleh Aisyah. Setelah Rudeus selesai menceritakan detail kejadiannya,
Non perlahan menerima kenyataan. Non menyadari bahwa jika kakaknya yang sudah berjuang sekuat tenaga saja gagal, maka tidak ada yang bisa mencegah kematian ayah mereka. Non meminta pedang ayahnya, dan Rudeus memberikannya sambil menasehati tentang arti memiliki pedang. Rudeus kemudian berbicara pada ibunya, Zenith Greyrat, yang duduk tak sadarkan diri dan memutuskan untuk merawatnya di rumah bersama Lilia. Sylviet, Non, dan Aisyah menawarkan bantuan mereka untuk merawat Zenith. Lilia berterima kasih dan memeluk putrinya Aisyah dengan erat. Di luar, Rudeus mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal kepada teman-teman seperjuangannya, Gis, Talhan, dan Elinalis Dragonrod. Elinalis meminta maaf atas kematian Paul, namun Rudeus meyakinkannya bahwa itu bukan salah siapa-siapa. Setelah teman-temannya pergi, Rudeus mendekati Sylviet dan Roxy untuk membicarakan hal penting. Di dalam rumah, Rudeus mengumumkan bahwa ia ingin menjadikan Roxy sebagai istri keduanya, membuat Sylviet, Non, dan Aisyah terkejut. Rudeus menjelaskan bahwa Roxy lah yang menyelamatkannya dari depresi berat setelah kematian ayahnya. Ia bersujud meminta maaf kepada Sylviet karena telah melanggar janjinya. Non menjadi sangat marah dan memarahi Rudeus karena tidak memikirkan perasaan Sylviet yang setia menunggunya. Non kemudian melampiaskan amarahnya pada Roxy, menuduhnya tidak tahu malu. Rudeus membela Roxy dan menegaskan bahwa ini adalah kesalahannya sendiri, bukan Roxy. Roxy merasa bersalah, meminta maaf, dan berbalik untuk pergi dari ruangan itu. Rudeus ragu-ragu untuk menghentikannya, namun Sylviet dengan tenang memanggil Roxy untuk berhenti. Sylviet berbicara dengan Roxy, meminta maaf atas sikap Non. Sylviet mengaku bahwa ia sudah menduga suatu saat Rudeus akan membawa wanita lain, dan ia cemburu pada Roxy yang selalu dibicarakan Roxy dengan hormat. Sylviet mengulurkan tangannya dan menyambut Roxy ke dalam keluarga mereka untuk mendukung Rudeus bersama-sama. Roxy terharu dan menerima tawaran Sylviet, mereka pun berpegangan tangan. Beberapa waktu kemudian, di halaman rumah, Rudeus sedang melatih Non menggunakan pedang kayu. Non masih kesal dengan keputusan Rudeus memiliki dua istri, sementara Sylviet dan Roxy mengawasi dari balkon. Nor meminta maaf pada Aisyah atas kata-katanya yang kasar, dan Aisyah memaafkannya. Di balkon, Roxy bertanya pada Sylviet kapan perkiraan bayinya lahir. Roxy memutuskan untuk menunda pernikahan mereka sampai setelah Sylviet melahirkan. Waktu berlalu, dan Norn serta Roxy dengan gembira mengumumkan bahwa bayi Sylviet telah lahir. Di kamar, Rudeus mendampingi Sylviet yang kelelahan setelah melahirkan. Rudeus menggendong putrinya yang baru lahir untuk pertama kalinya dengan perasaan haru. Ia menangis bahagia sambil memandangi bayinya, menyadari bahwa inilah kehidupan yang diselamatkan oleh pengorbanan ayahnya. Beberapa waktu kemudian, Rudeus mengunjungi makam ayahnya Paul di tengah salju. Ia bercerita kepada ayahnya bahwa ia telah menjadi seorang ayah dari seorang putri bernama Lucy Greyrat. Rudeus juga memberitahu bahwa ia telah menjadikan Roxy sebagai istri keduanya sama seperti ayahnya. Sambil minum, ia merenung dan mengakui bahwa dulu ia adalah anak yang buruk dan tidak pernah menganggap Paul sebagai ayahnya. Namun, ia menegaskan bahwa sekarang ia bangga menjadi anak dari Paul Greyrat dan berjanji akan menjadi dewasa. Rudeus berjanji di depan makam ayahnya bahwa ia akan berusaha keras dan melindungi semua yang telah ditinggalkan oleh ayahnya. Ia berjanji di depan makam ayahnya bahwa ia akan kembali lagi suatu saat nanti bersama seluruh keluarganya lalu berjalan meninggalkan pemakaman. Rudeus merefleksikan perjalanannya, menyadari bahwa ia masih harus hidup dengan serius di dunia ini agar tidak menyesal saat mati nanti. Seluruh keluarga Greyrat, termasuk Rudeus, Sylviet, Roxy, Norn, Aisyah, Lilia, dan Zenith berfoto bersama di luar rumah mereka yang bersalju.